Karen, suku yang memiliki leher panjang sebagai simbol kecantikan. Dikenal karena tradisi unik dan cara hidup tradisionalnya. Orang-orang ini memiliki budaya yang kaya sejak berabad-abad lalu. Sebuah suku minoritas yang memiliki sudut pandang berbeda mengenai arti sebuah kecantikan serta keanggunan. Dan inilah Karen, suku berleher panjang dengan sisi kecantikan yang ekstrim sekaligus unik, yang keberadaannya menjadi pusat perhatian dunia. Suku Karen atau populer dengan istilah Kareni adalah sekelompok etnis suku yang berasal dari wilayah dataran tinggi Tibet. Suku Karen saat ini telah bermigrasi ke daerah Myanmar, yaitu Karen State, dan Thailand Utara, yaitu Chiang Rai, Baan Tong Luang. Wilayah Baan Tong Luang tersebut berjarak 180 km dari Chiang Mai. Suku Karen sangat terkenal dengan tradisi dan adat istiadat berupa long neck atau leher panjang yang masih dilestarikan hingga saat ini. Suku Karen menganut beberapa kepercayaan seperti animisme, Kristen, dan Buddha. Populasi suku Karen yang berada di kawasan Myanmar mencapai 5 juta orang. Sementara itu, suku Karen yang menetap di Thailand yaitu sebanyak 300.000 orang. Suku Karen tidak hanya berada di Myanmar dan di Thailand saja, namun telah menyebar ke beberapa negara, yaitu Sweden, Australia, Kanada, dan negara lainnya. Suku Karen yang tinggal di Thailand sering disebut sebagai penduduk Thai Karen. Masyarakat suku Karen menggunakan bahasa etnis, yaitu Sino-Tibet, dan bahasa Karen seperti Pau Karen, Pao, Kareni, dan Esgau Karen dalam berkomunikasi pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kisah sejarahnya, suku Karen tersebut berasal dari Tibet, Cina, dan Mongolia. Suku Karen kemudian berpindah secara bertahap ke Asia Tenggara. Salah satunya adalah Myanmar pada tahun 300 Masehi dan 800 Masehi. Suku Karen yang pertama kali datang ke Myanmar menetap di perbukitan Sungai Salwen dan Delta Irrawaddy bagian selatan. Kehidupan damai suku Karen tidak bertahan lama setelah Inggris menjajah Myanmar pada abad ke-16. Dalam perjalanan sejarahnya, suku Karen tengah berkonflik dan bersengketa dengan pemerintah Myanmar. Akhirnya, pada tahun 1984, suku Karen memilih mengungsi ke Thailand bagian utara agar terbebas dari aksi teror dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Selama berada di Thailand, suku Karen tinggal di perkampungan wisata dan dijadikan sebagai objek wisata yang legal. Pergerakan dan aktivitas suku Karen dibatasi oleh pemerintah Thailand. Suku Karen harus mematuhi aturan yang telah diberikan oleh pemerintah Thailand untuk bisa bertahan hidup dengan baik. Setelah melewati perjalanan sejarah yang begitu panjang, suku Karen dan tradisinya masih dapat dijumpai hingga hari ini. Sebagai suku primitif yang mendiami kawasan Thailand, suku Karen terdiri dari etnis suku Karen putih dan etnis suku Karen merah. Kelompok suku Karen putih antara lain suku Pau dan suku Esgau. Adapun kelompok Karen merah meliputi suku Zayen, suku Bre, suku Yenbao, dan suku Padaung. Suku Karen yang saat ini menetap secara permanen di Thailand telah tersebar di 15 wilayah Thailand, mulai dari daerah Kanchanaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son Ketak, hingga ke wilayah selatan perbatasan Myanmar dan Thailand, yaitu Kra.
mayoritas suku Karen Padaung disebut-sebut hidup dalam aturan adat istiadat dalam bentuk neck ring atau cincin leher. Masyarakat suku Karen Padaung telah populer dengan tradisi leher panjang yang dimiliki. Cincin leher yang terbuat dari kuningan dan berbentuk spiral ini telah digunakan oleh wanita suku Karen sejak berusia 5 tahun. Seiring dengan bertambahnya usia dari wanita suku Karen, maka cincin leher tersebut akan ditambah. Kebiasaan menggunakan cincin leher inilah yang membuat leher wanita etnis suku Karen tampak lebih panjang. Cincin leher yang beratnya bisa mencapai 10 kg ini hanya dilepaskan pada saat tertentu saja, seperti meninggal dunia, melahirkan, dan menikah. Selebihnya, wanita suku Karen wajib menggunakannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut kepercayaan masyarakat suku Karen, wanita yang berleher panjang akan semakin cantik penampilannya di mata laki-laki suku Karen. Awal mula penggunaan cincin leher ini yaitu untuk melindungi wanita suku Karen dari serangan harimau. Cincin leher tidak hanya digunakan pada bagian leher saja, namun juga digunakan pada kaki dan tangan. Wanita suku Karen juga menggunakan pakaian tradisional lengkap dengan hiasan kepala warna-warni dan aksesoris yang membuat penampilannya jadi lebih cantik dan unik. Suku Karen yang statusnya telah menikah selalu menggunakan pakaian khas yang disebut sebagai chai mosu dan sarung yang bercorak gelap. Suku Karen yang masih single biasanya menggunakan baju chai kua, yaitu baju polos yang panjang dan berwarna putih. Sebagai suku yang minoritas di Thailand, suku Karen hidup dalam keterbatasan dan berada di bawah garis kemiskinan. Suku Karen hidup tanpa adanya sanitasi yang layak, tanpa listrik, pekerjaan yang dibatasi, dan pendidikan yang belum merata. Suku Karen menganut tradisi matriarkal, di mana perempuan berperan sebagai kepala keluarga. Sementara laki-laki suku Karen bekerja di kawasan peternakan yang ada di kota dan sebagian lagi bekerja di ladang. Tradisi yang tidak kalah unik lainnya yaitu pada saat melahirkan, wanita suku Karen diwajibkan untuk mengkonsumsi air hangat, mandi menggunakan air hangat, dan tidak diperbolehkan menyentuh air dingin. Masyarakat suku Karen percaya bahwa kegiatan tersebut dapat mencegah kemunculan penyakit yang disebabkan pasca melahirkan. Penduduk suku Karen menganggap tabu atas perselingkuhan karena bisa mendatangkan dampak yang buruk bagi kehidupan seluruh masyarakat desa. Berbekal dari kawasan pemukiman suku Karen yang terbilang masih asri dan alami inilah yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjunginya. Penduduk suku Karen sangat ramah dan mudah tersenyum kepada wisatawan. Tidak jarang, banyak turis yang mengajak berfoto dengan wanita suku Karen sebagai kenang-kenangan. Suku Karen yang mata pencaharian utamanya dari sektor wisata ini menawarkan berbagai jenis souvenir seperti kerajinan tangan, kain tenun, topi, tas, perhiasan seperti gelang dan kalung, serta ukiran kayu. Wisatawan juga akan disuguhi budaya khas suku Karen, yaitu tarian Don dan tarian Sai Klei, sebagai pertunjukan yang dipertontonkan kepada turis dengan alat musik sebagai pengiringnya. Pengunjung bisa melihat kehidupan penduduk suku Karen yang tinggal di rumah panggung yang terbuat dari dedaunan, jerami, bambu, serta kayu. Pada bagian bawah rumah, dimanfaatkan sebagai kandang hewan ternak oleh suku Karen. Aktivitas utama yang dilakukan oleh suku Karen yaitu bertani, beternak, melatih gajah, menenun, membuat perhiasan, dan beribadah di gereja. Suku Karen terkenal dengan makanan khasnya, yaitu talabau atau sup bambu tradisional yang terdiri atas olahan ikan gabus, daun kemangi, dan rebung.
Penggunaan cincin leher kini tidak diwajibkan kepada semua perempuan suku Karen. Kewajiban memakai cincin leher hanya ditakdirkan pada anak perempuan yang dilahirkan pada waktu tertentu saja. Sebagai permulaan, cincin leher yang dipasang berjumlah 5 buah dan penggunaan maksimalnya yaitu 25 buah cincin leher. Perempuan suku Karen yang telah memasuki usia 15 tahun diperbolehkan untuk memilih untuk melanjutkan atau tidak melakukan tradisi leher panjang. Pasalnya, pada umur 15 tahun, tulang rusuk akan rentan untuk rusak dan ketika dipaksa menggunakan cincin leher, maka leher akan terasa longgar serta merasa terbebani. Apabila diteruskan, maka dapat menyebabkan perempuan suku Karen meninggal dan berakibat pada kepunahan. Sehingga disepakati jika pemakaian cincin leher ini berlaku hingga usia seorang wanita suku Karen mencapai 45 tahun saja. Untuk mempertahankan budaya dan identitas asli yang dimiliki oleh suku Karen, selama menggunakan cincin leher, banyak perempuan dari suku Karen yang mengalami kesulitan untuk makan, sulit dalam bernafas, kesulitan menunduk, minum harus dengan sedotan, dan cincin akan terasa panas ketika cuaca sedang panas. Hal ini dapat menyebabkan radang pada kulit. Suku Karen sering mengkonsumsi buah pinang untuk mengurangi rasa sakit karena menggunakan cincin leher dalam waktu yang lama. Cincin leher ini sangat berdampak pada kesehatan penggunanya, seperti otot leher yang mengalami penurunan fungsi dan massa sehingga menjadi lemah. Kemudian dari hasil X-ray, dapat menyebabkan terjadinya peristiwa deformasi tulang dan berdampak pada pita suara di mana suara jadi lebih bergema dan lebih dalam, serta tulang selangka maupun tulang rusuk akan tertekan ke arah bawah. Singkatnya, suku Karen memiliki tradisi kecantikan unik dan penuh dengan kesan sensasional. Suku Karen hidup dengan damai, meskipun berada di kawasan terpencil dan menjadi kaum minoritas. Kini, suku Karen telah berhasil membuka mata dunia mengenai keberadaannya lewat kehidupan adat istiadat warisan leluhurnya yang begitu menarik.